Selamat sore. Selamat sore. Kami dari Inti-Pesan TV tertarik untuk mendapatkan wawasan dari Ibu terkait materi seminar performance management. Ada pertanyaan yang pertama, seberapa penting employee recognition and rewards bagi produktivitas perusahaan? Oke, employee rewards recognition ya bagi perusahaan seberapa penting? Harusnya sangat penting dan harus benar-benar di manage dengan careful ya, dengan hati-hati karena produktivitas perusahaan, pada saat kita berbicara tentang produktivitas perusahaan itu tidak terlepas dari produktivitas individu yang ada di perusahaan tersebut. Benar kan ya? Jadi achievement satu perusahaan adalah achievement dari seluruh kontributor yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sehingga desain reward dan recognition yang tepat, yang memotivasi karyawan, artinya karyawan happy dengan apa yang mereka dapatkan dari paket compensation benefit, kemudian penghargaan, kemudian apa yang company akan berikan atau telah berikan ke mereka, harapannya akan in returns, jadi timbal balik gitu. Pada saat kita memberikan paket reward yang baik, karyawan juga akan dengan sepenuh hati, harapannya gitu ya, sepenuh hati berkontribusi sehingga akan align. Karena pada saat setiap individu produktivitas yang semakin meningkat dari hari ke hari, tahun ke tahun, itu sudah pasti akan mendrive produktivitas perusahaan. Jadi nggak terpisah, itu satu kesatuan yang benar-benar solid. Gitu menurut saya. Lalu apa faktor kunci dalam merancang program employee recognition and rewards? Key factors ya. Kalau ngomong key factors sih saya biasanya nggak akan ngomong satu ya, karena kalau satu kayaknya cuman itu. Padahal kalau ngomongin resep, formula itu kan macem-macem ya. Kalau resep masakan kan harus ada garam, harus ada ini, harus ada ini. Kalau cuma satu kan belum tentu rasanya enak. Jadi key factors, set of key factors itu yang paling utama adalah kondisi finansial perusahaan. Jadi sebagai seorang HR, seperti yang tadi saya share di sesinya saya, HR harus paham, harus melek kondisi finansial perusahaan di periode tertentu gitu. Jadi nggak silo, yang penting saya ngurusin karyawan, nggak seperti itu. Artinya kita align dengan bisnis kita lagi arah kemana, kondisinya bagaimana, kesehatan finansialnya bagaimana, sehingga kita mampu memposisikan diri apakah kita mau di middle market, posisi market saat ini, posisi middle, di up, di atasnya market, atau mungkin kita kalau bisnisnya lagi kurang baik, ya mepet-mepet di bawah. Jadi kita paham sekali kondisi finansial, kita paham kondisi market, sehingga kita mampu memposisikan dan mendesain rewardnya. Jadi harus komprehensif ya, key factorsnya. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan, dianalisis, dan diolah menjadi satu rekomendasi. Menurut saya seperti itu. Dan potensi penggunaan mitra eksternal dalam mengelola program employee recognition dan rewards. Mitra eksternal tuh mungkin konsultan gitu ya. Potensinya kenapa enggak? Boleh aja gitu. Karena market kan tetap berkembang ya, nggak stagnan, apalagi di digital era tuh kayaknya pergerakannya semakin cepat. Kita pikir reward kita sudah paling baik di 3 tahun lalu, belum tentu di tahun sekarang. Jadi boleh saja, boleh jadi penting, tergantung butuhnya bisnis saat itu lagi bagaimana. Tapi yang harus di-highlight adalah kita yang punya bisnis, we own our business, sehingga fungsi konsultan adalah berkonsultasi, bukan jadi mendrive bisnisnya kita. Artinya kita berkonsultasi, kita cari advice, cari data survei, cari data sebanyaknya, kemudian kita yang mendesain, kita yang memutuskan. Jadi jangan sampai karena kata konsultan A begini, konsultan B begitu, seolah-olah kita harus ngikutin 100% gitu. Jadi tetap baik untuk berkonsultasi, karena biasanya kan konsultan buat di research ya. Research based on data, market positioning, sementara kita nggak punya waktu sebanyak itu untuk conducting the same research.
mungkin bisa, mungkin mampu, tapi waktunya nggak cukup. Jadi kita pakai jasa konsultan untuk mengetahui data, dapat hasil survei, kemudian decision-nya harus di kita karena kita yang punya bisnisnya. Menurut saya seperti itu.